Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sebelum kita tutup, ada yang saya sampaikan terkait tentang hakikat syukur. Saya baca sebelumnya, masih 15 menit ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat syukur. Kita sudah syukur, sekarang kita lagi berbicara tentang sejatinya syukur itu apa. Sejatinya syukur itu apa? I'lam anna syukra yantadimu min ilmin wa halin wa amalin. Fal ilmu ma'rifatu ni'mati minal mun'im, wal halu huwal farahul hasilu bi'in amin, wal amal huwal qiyamu bima huwa maksudul mun'im wa mahbubihi. Wa yata'alaku dharikal amal bil qalbi wa bil jawarihi wal lisan. Wa amma bil qalbi fa qasdul khair wa ikmarihi likafatil khalqi. Wa amma bil lisan fa idharu syukri lillahi ta'ala bitahmidah ad-dalati alaihi. Wa amma bil jawari fasti'amalu ni'amillahi ta'ala fi ta'atihi fi ta'atihi. Artinya kurang lebih tentang hakikat syukur. Semoga kita yang ada di sini adalah termasuk para hamba yang banyak bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang dia banyak bersyukur dan syukurnya itu sesuai dengan syariat, syukurnya sesuai dengan tuntunan, pasti akan Allah tambah nikmat dunia akhiratnya. Pasti, nggak main-main, pasti. Jadi jangan ragu, nggak ada keraguan. Kalau syukurnya itu sesuai dengan tuntunan. Makanya kita bicara sedikit tentang hakikat sejatinya syukur. Kita sering berbicara syukur dan kita ungkapkan dengan kata alhamdulillah. Ungkapan lisannya menyatakan alhamdulillah ketika kita mendapat nikmat dari Allah. Ketika kita menyatakan alhamdulillah, sebetulnya sudah sangat cukup. Kenapa? Karena lafaz alhamdulillah itu terangkum atau terdiri dari kata alhamdulillah yang ada al itu. Artinya maknanya itu istighraq, menyeluruh. Jadi ketika kita menyatakan ada nikmat dari Allah, maka kembalikan seluruhnya itu kepada Allah. Alhamdulillah, makanya maknanya seluruh puji. Dalam tulisan itu enggak ada kata-kata seluruh. Tapi kenapa maknanya seluruh puji? Segala puji itu milik Allah. Jadi kita enggak ada sedikit pun bagian atas nikmat itu. Bagian usaha kita sebetulnya nggak ada. Emang Allah mau. Jadi ketika kita mendapat nikmat, pastikan semua itu memang murni anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita berdoa, kalaupun berusaha, itu memang sebuah kewajiban kita sebagai hamba patuh taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dibiasakan menisbatkan nikmat itu pada diri kita, nisbatkan sepenuhnya itu adalah milik Allah. Kenapa? Karena kita berikrar alhamdulillah, segala puji itu milik Allah. Nah, sekarang berbicara syukur yang diungkapkan dengan alhamdulillah, itu syukur itu barulah dikatakan sejatinya syukur ketika yang tadi min ilmin wa halin wa amalin. Ketika syukur itu terangkum dengan tiga item, tiga dimensi. Jadi dikatakan syukur ketika ada tiga dimensi yang kumpul. Yang pertama
min ilmin, adanya ilmu. Satu. Yang kedua, wahalin, adanya hal, keadaan. Yang ketiga, adanya amal atau perbuatan. Maksud ilmu gimana ini? Maksud ilmu, fal ilmu ma'rifatun ni'mat minal mun'im. Jadi berbicara ilmu pertama ada tiga ya. Pertama ilmu, kedua hal, ketiga amal. Pertama apa? Ilmu. Kedua hal, ketiga amal. Jadi kalau dikatakan syukur, ketiga yang tiga ini kumpul. Yang pertama, fal ilmu ma'rifatun ni'mat minal mun'im. Jadi ilmu itu adalah mengetahui nikmat itu minal mun'im, mengerti, menyadari, meyakini nikmat itu memang dari mun'im, dari zat yang memberi nikmat. Titik. Nggak boleh lain, nggak boleh ya beda, nggak boleh itu titik, nggak ada koma. Nah, malam hari ini contoh yang sederhana. Nah, supaya kita termasuk orang yang itu sangat menghargai nikmat, maka ada trik, ada cara. Malam hari ini alhamdulillah, malam hari ini kita masih bisa datang kemari, kaki masih bisa jalan kemari, masih bisa duduk di sini, masih bisa minum, yang merokok masih bisa merokok, masih bisa bersuara, betul, masih bisa pules, itu nikmat. Masih bisa merem, masih bisa macam-macam, masih bisa bergerak, itu nikmat. Nah, yakini ini adalah, jangan kita katakan besok akan terjadi seperti ini lagi, jangan. Karena kalau begitu nanti kita akan menyepelekan nikmat. Boleh jadi malam hari ini adalah malam yang terakhir saya dapat nikmat bisa duduk begini. Jadi kita menghargai banget nanti. Jadi kita selalu waspada. Kenapa syukur kita itu gak sampai-sampai? Karena berbicara tentang hakikat syukur, kita masih merasa besok ada lagi, besok ada lagi. Ketika malam hari ini dapat rezeki, bayangkan rezeki ini mungkin rezeki yang terakhir. Maksudnya apa? Bukan berarti besok kita gak mau. Rezeki yang terakhir artinya supaya kita benar-benar menghargai anugerah Allah. Ketika menghargai anugerah Allah, kita waspada pasti. Kita nggak sembarang. Kewajiban kita tunaikan, larangan kita tinggalkan. Mulut kita hati-hati, gerak hati pun hati-hati. Kenapa? Karena kita nggak dijamin, nggak ada jaminan sampai nanti jam 11, jam 10 malam kita masih ada. Nah, tapi kalau kita udah waspada dengan totalitas, niscaya waspada, niscaya itu namanya syukurnya itu akan terjaga. Nah, kalau syukurnya sudah seperti itu, sudah benar-benar meyakini apapun yang Allah berikan kebaikan nikmat pada malam hari ini kan itu, maka niscaya pasti la azidannakum, pasti kata Allah, aku tambah, pasti ditambahkan sama Allah. Jadi kita harus memahami nikmat itu memang benar-benar dari Allah. Satu, yakini. Yang kedua, walhal. Nah, di dalam mendapatkan nikmat itu ada hal, ada ekspresi. Ada apa? Ada ekspresi, ada keadaan. Hal kita itu ketika mendapat nikmat itu adalah apa? Huwa al-farah al-hasil bi in'amihi, itu merasa bahagia. Jangan dapat 50 ya timbang 50 itu, dapat 100 ya timbang 100. Ya, bagaimana akan dapat yang gede, yang kecil aja gitu, udah begitu. Orang itu bisa besar karena yang kecil dulu. Yang kecilnya dia sudah syukuri, ambil lagi nanti gedenya. Jadi dilatih. Jadi ada faro, ada bahagia. Ketika kita dikasih nikmat panjang umur, bahagia kita. Alhamdulillah ya Allah, saya masih panjang umur. Kemarin simpulan sore-sore habis ngopi mati kan, alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah kita masih bisa jalan. Kemarin simpulan bangun tidur stroke, nyakit banyak, mau nyakit banyak, Masya Allah, nyakit berat ini stroke, bayangin. Maksud begitu. Jadi ada ekspresi ketika kita mendapat nikmat, biasakan dengan ekspresi.
bahagia, senang, alhamdulillah. Makanya diekspresikan dengan lisan itu mengucapkan alhamdulillah. Makanya bangun tidur alhamdulillah, habis makan alhamdulillah, habis dikeluarin bini alhamdulillah. Oh, masya Allah. Biasain begitu. Betul? Alhamdulillah itu nikmat alaihi itu. Enggak ada duanya. Coba ada Ramadan, coba ada kekenting sudah. Nah, jadi ada ekspresi ya. Dibiasakan ada ekspresi. Ketika kita dapat nikmat, jangan melihat banyaknya. Yang dari kecil yang biasa, dibiasakan ekspresi yang baik-baik. Ada ekspresi, ada hal. Yang ketiga, wal amal. Jadi ketika kita dapat nikmat, dibiasakan al-qiyam bima huwa maksudul mun'im. Kita harus ada qiyam, harus menjalankan apa yang dimaksud daripada Allah yang bernikmat. Berarti kita harus patuh. Makanya di sana ada lapan absolut. Absolut itu lapan yang absolut. Atiullah wa atiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul. Jadi kalau berbicara Allah dan Rasul, kita nggak boleh irad, kita nggak boleh kritik. Jadi kalau Allah menyatakan perintah, Rasul mengajarkan ini itu, kita nggak boleh kritik. Pokoknya sepenuh hati, totalitas, yakin, jangan ada keraguan. Ketika Allah menjanjikan apapun, yakini itu dengan husnudzon, jangan sedikit pun ada keraguan. Ketika Rasul menjanjikan bahwasanya kalau orang biasa baca waqiah rezekinya lancar, ternyata rezeki kita seret, tetap itu kita wajib husnudzon. Jangan ada keraguan sampai nanti akhirnya Allah berikan yang terbaik. Jadi pemberian Allah itu pasti yang terbaik, karena tidak ada sesuatu yang Allah kehendaki kepada hambanya kecuali itu yang terbaik. Paham? Bukan maunya kita, tapi yang terbaik. Jadi harus ada amal kita harus sesuai. Jadi kalau ada ilmu itu kita penyadaran ya. Terus ada ekspresi, ada perbuatan yang sesuai, itu baru namanya syukur. Nah, syukur itu akhirnya diekspresikan dengan lisan, yaitu dengan ucapan alhamdulillah. Dengan jawari, dengan anggota badan kita, yaitu menjalankan 5 tangan untuk kebaikan, 5 kaki untuk kebaikan. Jangan kaki buat shopping mulu misalnya, mata buat ngayap mulu, melihat apa baik gitu ya. Hati buat jelekin orang mulu, mulut dikasih nikmat ngomong malah ngomongin orang mulu. Berarti itu ukur nikmat. Jadi ketika kita menggunakan anggota panca indera kita bukan pada maksudnya Allah, berarti kita sudah ukur nikmat. Ini pantas baik kagak ditambah-tambah. Paham gak? Kenapa gak ditambah-tambah? Bisa jadi ya, kita masih banyak ukur nikmat. Jangan sampai dilatih. Jadi ketika ada romana gil, romana buruk hati, buruk jelek, buru-buru istighfar, gitu ya, buru-buru istighfar. Gitu ya, mudah-mudahan manfaat ya, bermanfaat. Pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang mulia, insya Allah mulia, nggak insya Allah, pasti mulia. Di tempat yang mulia dan di majlis yang mulia, dan pasti akan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi itu semua sama-sama kita baca al-asli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'ana bi barakatihim wa hadina husna bi hurmatihim wa amisna fi qaribatihim wa mu'afatihim minal bitani Rabbi fa'ana bi barakatihim wa hadina husna bi hurmatihim wa amisna fi qaribatihim
wa sallim taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ma'al wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.